Kemuliaan kepada Allah di surga. Memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu besar. Raja surgawi, Allah Bapa besar. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah sumber dan awal segala semesta alam. Pada permulaan tahun baru ini, kami mohon agar Engkau mengaruniakan kami hidup yang baru dan memperbaharui semangat kami, agar sepenuh hati terarah kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan.恭读圣保禄这一复说人数。弟兄们，为自我说，皆在主内顾惜你们，生活不要再像外邦人深随自己的虚妄思念而生活。他们的例子受了蒙蔽，因着他们的无知和固执，与天主的圣灵隔绝了。这样的人记忆麻木，便纵情这愚，担心各种不洁。但你们却不是这样学了基督。如果你们真听过他，按照在耶稣内的真理，在他内受过教，就该脱去你们在中间生活的旧人，就是因顺着
享乐的余年而败坏的旧人，应在心思念路上改换一心，传上信人，就是按照天主的肖像塑造，具有真实的诚意和圣上的信人。以上是天主的圣训，感谢天主。Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, kukatakan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkian hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Betapa jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah,
mahkotahi dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam berkah dalam. Yo, silahkan masuk. Ini tahun baru, ini tahun apa? Naga apa? Naga kayu. Ini apa ini ya? Saya punya naga apa ini? Ular naga panjangnya bukan kepala. Apa terus? Oke, kita menyanyi ular naga. Ayo, bisa? Ular naga. Ini naga yang berasal dari kayu.
kita bersama anak-anak dengan Ibu Syut kita akan mengikuti ular naga panjangnya. Oke, mau di play? Ular videonya bisa bro? Oke, semua nyanyi bisa? Ya, sebenarnya itu video ya. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepalan, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lesat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ini bingung ini operatornya. Kepala jalan-jalan selukian kemari. Umpan yang saat itulah yang dicari. Yang terbelakang. Ular naga panjangnya besar kepala, berjalan-jalan sekian kemari. Nah, oke, cukup. Masih mau nyanyi lagi? Ular naga panjangnya apa yang dicari? Umpan yang dicari. Mari kita nyari umpan ular naga ini apa? Nah, umpannya di sini. Siapa yang mau umpan ular naga? Ular naga panjangnya kita biasanya berbagi-bagi. Mana anak-anak? Mana sini anak-anak? Ya, ular naga panjangnya coklat. Nah, ini permen-permen. Mau coklat mau? Jangan dimakan sekarang ya. Nah, ular naga panjangnya. Yang minta lagi? Ayo, mau? Bentar. Ini berdua tuh. Sama kokonya ya. Wah, ular naga panjangnya bukan kepala. Mana belakang tuh ya, ular naga ya. Siapa lagi? Kamu buka? Iya. Yo, mari ya. Ular naga panjangnya, suster, biar jadi ular ya. Mari, yo. Ini. Aduh, jatuh itu. Nah, ini diambil ya. Ular naga panjangnya, bukan kepala. Yo, maju ayo maju. Semua anak-anak maju. Nah, ya maju. Mana ularnya? Yo, gede-gede jadi ular ini. Yo, ular. Oh ya, sana lewat sana. Ya. Ini tak gede-gede jaluk ini. Ular. Yo, ini dipegang. Yo. Awas ya. Ya. Ayo. Oh, jatuh. Awas ya, ambil. Mana belakang? Aduh, belakang belum. Mas, ya, pekat. Ini belum. Waduh. Yo. Oh, ini ya. Yo. Mana yang belum?
Waduh, sini. Mana ularnya mana? Ularnya mana? Jaluk baik. Iya. Ular yang di sana masih ada? Sudah semua? Sudah? Belum? Oh ini belum. Waduh. Ya. Aduh. Kamu tadi sudah? Hah? Sudah belum? Yuk. Wah, ini minta lagi sini. Ayo sini. Ini. Mana-mana yang belum ini? Yuk. Ini. Yuk ini. Asyik karo nangis. Aduh. Tinggal satu yang terakhir ya. Aduh. Habis. Aduh. Nanti habis. Oh, ular naga namanya. Habis anak-anak belum. Wis ben nek kono. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ular naga, naga kayu itu menurut cerita ini tahun yang hanya 60 tahun sekali. Jadi setiap 60 tahun itu tahunnya naga kayu, tidak sesering yang lain karena ada macam-macam kayu katanya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu sejarah dari semua perayaan Imlek ini. Katanya sudah dikenal sejak tahun 12 sebelum Masehi, dan itu dalam dinasti Chang dan Shang, dinasti Shang. Kemudian setelah itu perayaan ini sebetulnya adalah berakhirnya musim dingin, kemudian mulai dengan musim semi, dan itu yang kemudian dirayakan. Ada cerita legenda, ada yang tahu legenda ceritanya? Yaitu ketika setiap kali musim dingin selesai berganti dengan musim semi, ada monster yang datang. Monster itu namanya apa? Siapa? Nian. Nah, waduh, pada tidak tahu ya. Monster itu kemudian mengganggu manusia, dan manusia lama-lama belajar bahwa monster itu ternyata takut dengan bunyi-bunyian, dengan cahaya yang terang, dengan warna merah. Maka semuanya sekarang pada waktu itu masyarakat mulai membunyikan petasan, kembang api, kemudian memasang lampion merah di mana-mana, dan kemudian juga akhirnya dengan keributan itu mulailah itu yang dinamakan untuk mengusir monster atau nian itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu kemudian api, kembang api dinyalakan di mana-mana. Kita juga mau menyalakan kembang api tetapi tidak ada suaranya. Coba kamu ambil isinya. Saudara-saudari yang terkasih, itu katanya sejarahnya seperti itu. Bagaimana kemudian orang merayakan itu secara legenda, tetapi sebetulnya itu juga pesta yang mengharap, karena tahun baru ini berdasarkan tahun baru perputaran bulan. Maka mari kita nyalakan, disobek saja. Kita nyalakan kembang api yang tentu saja tidak ada suaranya biar tidak wing wing wing, tetapi ini kita akan mengusir nian sebagai simbol memasuki tahun baru. Nah, semoga tidak melempem ini ya, karena disimpan lama. Monsternya takut semua sekarang. Kita menyambut tahun baru dengan semangat yang baru, dan monster yang menghancurkan manusia akan diusir dengan bunyi-bunyian, dengan suara, dengan warna merah,
dan lampion-lampion yang menyala di situ. Saudara-saudari yang terkasih, maka ini menjadikan pengusiran segala kesialan. Nah, sudah habis. Berarti setannya datang lagi nanti. Oke, di sini masukkan sini. Apa Bapak Ibu kebiasaan ketika Imlek di rumah-rumah masing-masing? Apa kebiasaannya? Apa kebiasaannya? Rumah-rumah dibersihkan nggak? Dibersihkan nggak rumah-rumah? Biasanya katanya kebiasaan itu adalah membersihkan rumah seluruhnya supaya semua yang sial-sial dibersihkan dan siap dengan yang baru, dengan rezeki, dengan berkat, dengan anugerah yang baru. Maka rumah-rumah semua dibersihkan. Kemudian Bapak Ibu kemarin pada hari Sabtu itu pada makan apa? Kumpul di rumah. Ada yang makan mie, ada yang makan ronde, ada yang macam-macam. Itu menjadikan simbol bagaimana yang serba rezeki diharapkan, dan tentu saja ini menjadikan sesuatu yang bagi Bapak Ibu menjadi pengharapan. Maka pengharapan yang satu lagi yang ingin saya tekankan adalah ini. Anda semua pasti mempunyai jeruk di rumah pada tahun baru ini. Jeruk ini kalau dibuka, kalau satu manis, semua manis tidak? Kalau satu manis, maksudnya satu, ini kan banyak terdiri dari isi ya. Kalau satu manis, semua manis enggak? Kalau satu kecut, semua kecut enggak? Begitu juga saya rasa keluarga. Maka sebetulnya Imlek ini kesempatan untuk mengumpulkan keluarga. Menurut cerita katanya seharusnya masa Imlek itu semua orang berkumpul di rumah rumah keluarga yang namanya sering disebut rumah gadang atau rumah apa. Di situ ada biasanya simetri, dari depan ada pintu, jendela kanan kiri, begitu masuk itu di situ ada altar, ada tempat abu untuk leluhur, dan kemudian banyak orang berkumpul, dan di situ kemudian mereka atau keluarga itu, keluarga besar, langsung merayakan makan bersama sekaligus menceritakan kehebatan-kehebatan dari keluarga atau marganya, dan dia kemudian menceritakan bagaimana pertama kali datang ke sini, bagaimana generasi kedua membangun suatu bisnis usaha, bagaimana kemudian menjadi pabrik batik misalnya di Lasem itu yang terkenal. Sekarang rumah itu yang masih banyak ada di Lasem, itu di mana? Rembang. Di situ orang generasi beberapa kemudian mulai membangun bisnis batik, kemudian keluarga masih berkumpul, masih ada tempat abu dari leluhur, dan kemudian masih bersama saling mengenal dalam keluarga. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini digambarkan sebagai jeruk ini. Satu keluarga asem, semua keluarga asem. Satu keluarga manis, semua keluarga manis. Satu keluarga semuanya sedang menderita, yang lain ikut menderita. Satu keluarga bersyukur, yang lain ikut bersyukur. Inilah simbol bagaimana jeruk yang sekaligus lambang semua pengharapan untuk bersatu di dalam keluarga, mengharapkan kesejahteraan dari Tuhan sekaligus mengharapkan kebersatuan keluarga besar. Dengan jeruk kita akan mengingat satu keluarga kita yang menjadi sama-sama asam atau sama-sama manis di tengah dunia ini. Semoga Tuhan memberkati. Maka sekarang Romo Gun silahkan mau memberikan sesuatu. Mari.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, tidak sesuai skenario. Saya pikir hanya Romo Teguh yang khotbah. Ya, saudara sekalian, bacaan Injil hari ini bicara tentang jangan khawatir terhadap apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Setiap orang punya kekhawatirannya, dan kekhawatiran manusia ini selalu terkait pada 3 hal. Pertama, kekhawatiran seseorang itu selalu berkaitan dengan yang disebut tubuh. Makan, minum, sandang itu adalah kebutuhan tubuh, kebutuhan kita semua. Maka dalam pelajaran-pelajaran dikatakan kebutuhan primer manusia itu ada dalam papan, sandang, dan pangan. Di tahun baru seperti ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita ini semestinya bukan menjadi alasan untuk khawatir, karena kita punya Allah, karena kita punya Tuhan yang akan menyediakannya bagi kita semua. Seringkali kita mendengar dalam banyak hal orang yang sudah terpepet tidak punya apa-apa, tapi Tuhan dengan caranya memberikan untuk kita. Kekhawatiran itu tidak menambah apapun dalam hidup kita, tidak akan menambah kebahagiaan, tidak akan menambah umur kita. Kekhawatiran justru akan merusak kehidupan kita. Tahun baru yang kita rayakan ini, mari kita awali dengan start, dengan percaya sepenuhnya ada Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Maka dalam ucapan-ucapan selamat tahun baru ini selalu dimohon kesejahteraan, dimohon banyak hal yang berkaitan dengan kemakmuran. Namun semuanya itu bukan karena kita mampu, tapi karena ada Tuhan yang akan memberikan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain papan, sandang, pangan, kekhawatiran seringkali dipicu oleh pikiran. Pikiran bahwa kita ini semestinya hidup bahagia. Pikiran-pikiran inilah yang seringkali membuat kita khawatir. Kalau orang Jawa mengatakan kogek-kogek, kogek begini, nanti begitu. Dan hari ini semuanya diingatkan, jangan pernah takut. Apa yang akan terjadi pada hari esok dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena kesusahan esok hari itu sudah ada sendirinya. Artinya jangan pernah kita takut dengan pikiran kita. Jangan takut akan hari esok, karena ada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecemasan yang seringkali membuat sampai orang masuk ke rumah sakit jiwa adalah soal rohani, soal jiwa. Di usia-usia senja seringkali kita lihat orang mengalami kegetiran melihat anak cucu hidupnya tidak sesuai dengan yang diimpikan. Seringkali orang tua harus menangis melihat situasi-situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah kekhawatiran berkaitan dengan jiwa. Untuk itu Yesus memberi jawaban, carilah kerajaan Allah
dan semuanya akan diberikan kepadamu. Jiwa kita hanya akan dipenuhi oleh kasih Allah kalau kita mencari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu soal penyerahan, damai, soal ketenangan, soal di mana Allah menjadi bagian dari diri kita. Saudara sekalian yang terkasih, Injil hari ini mengajarkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir dengan tubuhmu, dengan pikiranmu, dan dengan jiwamu. Karena di mana kamu dekat dengan Allah, semuanya akan diperbarui dan akan dijamin oleh Allah. Tapi apakah benar kita sungguh percaya? Ada cerita kecil. Seorang pendaki gunung, dia berjalan. Sebenarnya sore hari seorang pendaki biasanya istirahat. Tapi karena sudah mic-nya mau mati, sudah mau dekat dengan camp tempat dia berhenti untuk istirahat dengan teman-temannya, maka dia tetap berjalan meskipun sudah gelap. Dan tiba-tiba dia terpeleset. Ketika terpeleset ini, jaketnya itu mengkait satu dahan dan dia temangsang. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak bisa melihat ke bawah, tetapi dia tidak juga bisa melepaskan diri untuk naik karena badannya temangsang. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau sungguh mencintai aku, tolonglah saya supaya saya selamat. Lalu doa Bapa kami, doa jiwa Kristus sepanjang itu. Dan Tuhan mengatakan, saya ada. Lepaskan jaketmu dan kamu akan selamat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak melepaskan jaketnya. Tuhan, Engkau bagaimana? Ini jurang. Kalau saya lepaskan, saya mati. Dan akhirnya sepanjang malam orang ini tergantung. Dia tidak mau melepaskan jaketnya. Padahal kalau dia lepaskan, dia bisa jatuh. Dan ketika pagi hari, ketika matahari menyinari tempat itu, jarak antara dahan itu dengan tanah hanya setengah meter. Tapi karena dia percaya dengan pikirannya, karena dia diliputi kekhawatiran, dia diliputi dengan segala macam ketakutan, dia tidak percaya pada Allah. Percaya pada Allah kadang-kadang harus melepaskan pikiran kita, kadang-kadang harus melepaskan keinginan kita, perasaan kita, dan kita hanya percaya, saya mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama masuk di dalam tahun naga kayu yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Teguh. Memasuki dengan keyakinan ada Allah yang akan membimbing kita, ada Allah akan menemani peziarah kita. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam doa umat. Saudara-saudari, pada hari raya tahun baru ini kita bersama-sama mempersembahkan seluruh tahun ini di bawah perlindungan Tuhan. Marilah kita berdoa dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota gereja agar senantiasa saling mencintai dan bersatu dalam mewartakan Injil Kristus. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera, dan menghadurkan persembahan dengan gembira. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati semua orang agar mengenal Kristus, Sang Kebenaran, dan berjalan dalam terang dan damai. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, anugerahilah kami karunia supaya kami mengabdi-Mu dengan tulus hati dan menjadi saksi Kristus yang sejati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa kita masing-masing dalam hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, Engkau mengetahui segala yang kami perlukan. Kami juga mengungkapkan syukur kepadamu atas ulang tahun Iren Ayu. Semoga Engkau memberikan kedamaian, kesehatan, kelimpahan, dan kebijaksanaan. Kami semoga senantiasa Kau berikan belas kasihan, dan akhirnya Engkau mengabulkan doa-doa kami. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
现在都知道，它都明了。哈利路亚，哈利路亚，一切。
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan kami pada permulaan tahun baru ini, dan berkatilah kami agar kami dapat melewati seluruh tahun ini di dalam kasih-Mu yang kudus. Semuanya kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Pada hari ini seluruh negeri dengan penuh kegembiraan merayakan tahun baru ini. Kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau telah menciptakan semesta alam, dan melalui pergantian tahun Engkau mengingatkan kami agar memperbaharui diri di dalam Kristus. Dengan demikian bersama Kristus kami bersiarah menuju kerajaan surga. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami mengumandangkan pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita doakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu dari doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman kepada gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita beri salam damai. Bye-bye, salam damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
kami sekaligus menerima angpau. Saudara-saudari, mari kita tutup Ekaristi dengan doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga Engkau menguatkan iman kami yang telah menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami mohon agar sepanjang tahun berikut ini kami senantiasa Engkau berkati dengan damai dan Engkau lindungi dari segala bahaya. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Kita akan melanjutkan dengan memberi hormat kepada Tuhan, memberi hormat kepada sesepuh orang tua dan juga sesama. Ibu Bapak, selanjutnya kita akan melakukan upacara penghormatan. Penghormatan akan dilakukan 3 kali. Yang pertama, penghormatan kepada Allah. Yang kedua, penghormatan kepada orang tua. Dan yang ketiga, penghormatan kepada sesama. Kepada orang tua yang akan mewakili penerimaan penghormatan, dipersilahkan untuk maju. Kita melakukan penghormatan kepada Allah. Mulai. Kita melakukan penghormatan kepada orang tua. Mulai. Selesai. Kita melakukan penghormatan kepada sesama. Mulai. Selesai. Kepada para orang tua yang telah mewakili penerimaan penghormatan, dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Berkat untuk anak-anak dan pembagian angpau untuk anak-anak. Kepada anak-anak dipersilahkan untuk maju ke depan.
Bapak Ibu yang terkasih, nanti untuk keluar dari gereja dipersilahkan untuk lewat di pintu kanan sebelah pastoran untuk pembagian jeruk dan kue keranjang, dan untuk kelancaran dimohon untuk bisa keluar dimulai dari yang duduk di bagian ruang adorasi, diikuti oleh bangku di belakang kur, kemudian bangku tengah dan bangku paling sebelah kanan, dan kemudian bangku depan untuk kelancaran karena menghindari hujan di luar. Terima kasih. Pengumuman ya Romo. Suster belum dapat angpau tadi ya? Mau minta? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk segala kerja keras dari panitia, dan kita akan mendengarkan sambutan. Ada sambutan dari Ketua Panitia. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu, Romo, suster, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Saya merasa bersyukur kita dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk merayakan Imlek tahun 2575, sehingga kita dapat bersama-sama kembali dengan keadaan yang sehat dan menerima berkah melimpah untuk tahun kemarin, dan kita akan berharap tahun depan jadi lebih baik dari tahun yang sekarang. Di tahun Sio Naga Kayu itu mempresentasikan untuk 3 gambaran untuk pertumbuhan, kreativitas, dan fleksibilitas. Dan untuk orang-orang yang lahir di tahun Naga Kayu akan menjadi seorang pemimpin yang tinggi. Semoga dalam pemilu tahun ini kita mempunyai pemimpin negara ini dengan baik dan amanah. Saya mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah berpartisipasi dalam bentuk dana maupun dalam bentuk makanan dan tenaga, sehingga perayaan Imlek ini dapat berjalan dengan baik dan meriah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Teguh dan Romo Bun yang telah memimpin upacara misa hari ini, untuk petugas kur, prodiakon, lektor, dan pemazmur, dan untuk tata laksana dan tim dekorasi yang membuat suasana menjadi lebih meriah dan baik. Untuk setelah misa ini akan ada ramah tamah yang mungkin nanti agar lebih teratur seperti yang dibicarakan, yang telah diutarakan dengan MC, untuk menuju ke aula bisa melalui dari pintu samping, nanti diawali dengan yang paling selatan yang di depan ruang adorasi, kemudian bangku kur, terus bangku kedua dari altar, dan akhir paling kiri. Dodol yang ada di garasi sudah diberkati Romo sebelum misa tadi. Sehingga apa yang telah diberkati Romo menjadi berkah untuk kita semuanya, dan tahun depan kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk panitia yang kerja keras, untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat, dan untuk Ekaristi ini yang sudah Anda libati semua. Maka saya mengucapkan kongsi pancai, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Sampai jumpa itu. Nah,
Kita semua bersyukur semoga tahun baru ini penuh dengan kemakmuran, penuh dengan rezeki, dengan kesuburan, dengan segala yang kita harapkan. Tuhan senantiasa memberkati dalam kelimpahan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum berkat mari kita beri tepuk tangan untuk syukur kita semua. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan, semoga kita senantiasa menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah sumber segala berkat menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya kepada saudara-saudari, melindungi saudara-saudari, sehat sejahtera sepanjang tahun baru ini. Amin. Semogalah memelihara iman saudara dan saudari agar tetap teguh, harapan agar tetap kokoh, cinta agar tetap teguh sampai selama-lamanya. Semogalah memberkati hidup dan pekerjaan saudara, mendengarkan doa dan permohonan saudara, dan mengantar saudara kepada hidup kekal dan bahagia. Amin. Semogalah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah dengan ini. Ekaristi kita untuk menyambut tahun baru Imlek sudah selesai.
Tapi yang ini nanti yang ini.
Ya ini yang menyebalkan ini. Udah gede. Nggak ketok apa-apa ya? Berarti diturunin dulu aja ya. Ketinggalan, Bu.